Halo semuanya, dalam iklim perpolitikan nasional kita yang sangat dinamis dari waktu ke waktu, agaknya kita merindukan sosok bersahaja yang baktinya sangat-sangat nyata. Pernyataan tersebut bukan kemudian berarti saya khususnya menegasikan para pemimpin Indonesia hari ini. Tapi tidak ada salahnya jika kita kembali sedikit mendalami atau mengenal kisah dari salah satu pemimpin di Indonesia yang dalam sejarah kita tercatat sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran sangat signifikan. Atribusi beliau banyak sekali. Ia seorang pemimpin, negarawan, dan tokoh sejarah dengan dedikasi tiada akhir. Maka kita akan menyelami kehidupan sang sultan dari daerah istimewa, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Berbicara kehidupan awalnya, Sri Sultan Hamengkubuwono lahir pada 12 April 1912 dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun pada 12 April 1912 di Yogyakarta. Sebagai anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII, sejak kecil beliau dibesarkan dengan nilai-nilai kepemimpinan dan tradisi budaya yang kental di lingkungan keraton Yogyakarta. Maka tidak heran jika pendidikan menjadi bagian penting dalam membentuk pemikiran dan karakter beliau. Pendidikan awalnya berlangsung saat beliau berada di bawah asuhan keluarga Belanda bernama keluarga Mulder yang mengajarkan hidup sederhana. Kemudian ia menempuh pendidikan di Holland Inland School atau HIS dan melanjutkan ke Mulo serta Hoger Burger School HBS di Semarang dan Bandung. Pendidikan ini yang kemudian menjadi proses dalam beliau atau bahasanya ialah mempersiapkan beliau untuk memahami konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Di tahun 1930 beliau melanjutkan studi ke Belanda di Rijksuniversiteit Leiden atau sekarang adalah Leiden University. Ia mengambil jurusan Indologi dan Ekonomi. Ini saya baru dengar nih ada jurusan Indologi. Dengan Sri Sultan HB9 mengambil studi Indologi dan Ekonomi, itu kemudian membuka wawasan beliau tentang kebudayaan, sejarah, dan strategi pemerintahan, yang nantinya menjadi bekal dalam perjuangan memerdekakan Indonesia. Saat beliau mengenyam pendidikannya di Belanda, itu bertepatan juga pada meletusnya Perang Dunia Kedua, sekitaran tahun 1939. Sehingga hal tersebut membuat beliau diminta untuk kembali ke tanah air oleh ayahnya, Hamengkubuwono VIII. Kemudian singkat cerita, sesampainya di tanah air, HB9, Sultan Hamengkubuwono IX itu disambut dengan sebuah ritual upacara keadatan gitu ya. Yang mana ada satu prosesi yaitu penyerahan keris ayahnya kepada beliau. Keris tersebut bernama Keris Joko Piturun. Yang mana secara simbolis ketika itu diserahkan kepada seorang berarti bahwa kepemimpinan raja atau sultan selanjutnya itu kepada dirinya, kepada Sultan HB9 tadi. Kemudian pada 18 Maret 1940 beliau resmi dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan penggalan pidatonya yang cukup memorable yang ia beri judul Sabda Pandita Ratu. Penggalan intinya berbunyi seperti ini. Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, tetapi pada dasarnya saya adalah dan tetap orang Jawa. Sebuah sikap kecintaan tanah air yang bisa dibilang cukup advance ya. Oke lanjut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga memiliki kebiasaan membaca yang sangat kuat. Sebab sebagaimana yang kita tahu, membaca itu kan salah satu kebiasaan atau kegiatan produktif yang dampak positifnya sudah sangat jelas, yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan. Itu juga yang dilakukan oleh Sultan HB9. Kemudian dari membaca inilah ia memahami pentingnya literasi sebagai kekuatan dalam membangun kepemimpinan yang berdaya guna. Beliau banyak membaca karya tentang ekonomi, sejarah, dan sastra, serta mempelajari berbagai literasi yang membantunya memahami kompleksitas tantangan kepemimpinan dan perjuangan Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa masa muda beliau itu habis dengan
beliau banyak mengakses ke literatur Eropa. Artinya, dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa hilirisasi literasi yang beliau lakukan itu sudah sangat mengakar dan akarnya cukup kuat gitu. Kemudian singkatnya, kalau saya boleh mungkin memberikan sedikit predikat gitu ya, daripada predikat beliau yang aslinya gitu. Di luar predikat beliau yang aslinya, bisa dikatakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini adalah manifestasi gabungan perspektif Barat dengan kepribadian Jawa yang kuat. Perspektif ini memberi beliau kerangka berpikir yang fleksibel, sehingga ia berpadu antara wawasan modern dengan nilai-nilai lokal yang luhur. Ngomongin kehidupan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam konteks politik, barangkali kita bisa berangkat dari satu tokoh yang beliau idolakan atau teladannya beliau gitu ya dalam konteks politik. Salah satu tokoh yang sangat memengaruhi pemikiran Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu ialah Presiden Soekarno atau Bung Karno. Pemikiran Soekarno tentang nasionalisme dan revolusi memberikan inspirasi kepada beliau, dan juga itu membentuk pemikiran strategis Sultan Hamengkubuwono IX dalam memimpin dan membangun kesatuan bangsa. Selain Bung Karno, pemikirannya juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang kepemimpinan yang inklusif dan berpihak pada rakyat. Inspirasi ini terlihat dalam langkah-langkah kebijakan yang beliau buat selama menjabat sebagai pemimpin. Kemudian di dunia politik, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu memiliki peran yang sangat signifikan. Beliau pertama kali menjabat sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta pada 1945 dan menjadi tokoh kunci dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Sepanjang karirnya, ia juga menjabat sebagai Menteri dan Wakil Presiden. Saya coba buat daftarnya secara lebih kronologis ya. Pertama, barangkali kita bisa memulai dari pertama kali Sri Sultan akhirnya diakui gitu. Diakui oleh Belanda maksudnya, karena kan ada proses agresi militer 2 kalau nggak salah, sehingga pengakuan kemerdekaan Indonesia itu agaknya masih bias pada saat itu, khususnya di mata orang-orang Belanda. Maka saya akan memulai dari situ. Yang pertama, pengakuan kedaulatan dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda untuk Indonesia pada tahun 1949. Kemudian, beliau juga pernah diamanahi sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Hatta sejak Desember 1949 sampai Agustus 1950. Kemudian menjadi Deputi Perdana Menteri dalam Kabinet Nasir dari September 1950 sampai Maret 1951. Lalu Menteri Pertahanan dalam Kabinet Wilopo, yakni pada April 1952 sampai Juni 1953, dan menjadi Menko Equin atau Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Ini tahun 1972 dan terakhir menjadi Wakil Presiden, yaitu dari 1973 sampai 1978. Sampai di sini agaknya ada satu garis tebal yang ingin saya munculkan, bahwa berbicara Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu adalah sosok yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kesatuan politik di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Tapi kembali sedikit ngomongin pada masa beliau menjadi Wakil Presiden. Kendati pun begitu, beliau akhirnya mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden pada 1978 dengan alasan kesehatan. Meskipun ada spekulasi bahwa sebenarnya ia tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan otoriter The Smiling General Soeharto pada saat itu. Kemudian ini segmen yang menjadi ciri khasnya refleksi baca tulis, yaitu kita melihat juga produktivitas orang tersebut gitu. Orang yang ingin kita bahas, tokoh inspiratif yang ingin kita bahas adalah produktivitas dalam menulisnya. Ngomongin produktivitas menulisnya dan karya-karyanya, barangkali beliau bukan bukan sosok yang tulisannya sampai ratusan buku misalnya. Tapi salah satu warisan penting dari Sri Sultan adalah semangat literasi yang ditunjukkannya melalui berbagai sikap, berbagai banyak hal, termasuk tulisan. Tapi tadi bukan kemudian yang menjadi buku dalam jumlah ratusan misalnya. Karena dari beberapa sumber yang saya gali gitu ya, saya hanya menemukan satu bukunya beliau, yaitu yang berjudul Tahta untuk Rakyat. Buku ini mencerminkan visi dan pemikiran beliau dalam membangun bangsa. Selain itu, kita juga bisa mencatat pidato-pidato ataupun laporan kebijakan yang menjadi karya, yang memiliki makna penting dalam memahami strategi kepemimpinan dan perjuangannya. Jadi tadi tuh kita
mungkin tidak bisa melihat ratusan buku dari beliau, tapi barangkali dari pidatonya, juga dari kebijakannya, dari keputusannya selama memimpin, itu memiliki makna yang kemudian bisa kita pelajari. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu ya. Bahkan sampai di sini saja, sampai di alur yang masih sangat singkat ini, saya sendiri ketika mencari bahan untuk pembuatan konten ini cukup mendapat banyak pelajaran berharga. Terutama dalam konteks semangatnya untuk mengabdi kepada negara, kepemimpinan yang adil, dan pengorbanannya itu kira-kira menurut saya dapat menjadi contoh bagi kita semua. Bahkan di masa sekarang, teladan kepemimpinan yang bersahaja seperti ini sangat-sangat harus menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif dan maju. Kemudian tadi kita sedikit ngomongin beberapa hal yang mungkin bisa jadi pelajaran ya, khususnya bagi kita nih, generasi yang masih sangat muda ini. Yang mana kita semua tahu, berbicara literasi di Indonesia itu kan sangat-sangat minim ya. Tapi kemudian kalau kita bisa memaksimalkan potensi dari ceruk itu saja, dan kita berangkatnya bisa juga dengan meniru semangatnya Sri Sultan Hamengkubuwono, yang mana beliau terus belajar, berinovasi, dan memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Saya ingin mengutip salah satu contoh kebijaksanaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ini sebenarnya contoh yang cukup populer ya, bahwa beliau ini memiliki pandangan yang cukup visioner, terutama dalam konteks memandang politik kerajaan. Karena pada saat ia memimpin, ia mengubah konsep politik kekuasaan kerajaan yang pada dasarnya itu kan kita banyak memaknainya sebagai pemaknaan mutlak bahwa raja adalah penguasa dunia. Raja juga banyak diasosiasikan sebagai dewa, bahkan laksana dewa gitu. Namun Sultan Hamengkubuwono IX tidak memaknainya demikian. Beliau bahkan tegas mengatakan bahwa raja bukan lagi dalam terminologi Gung Binatara atau besar laksana kekuasaan dewa, melainkan demokratis. Bahkan harus demokratis, yang mana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berbicara akhir perjalanan dari kehidupannya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, beliau itu wafat pada 2 Oktober 1988 di George Washington University Medical Center dalam usia 76 tahun. Beliau dimakamkan di makam Imogiri, Yogyakarta, yang mana sebagai simbol pengabdian dan peristirahatan terakhir dari perjalanan panjang kepemimpinan yang telah beliau jalani. Warisan pemikiran dan kepemimpinannya terus dikenang hingga hari ini. Semoga keteladanan ini selalu menginspirasi kita semua. Demikian sedikit saja cerita tentang Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Semoga cerita ini dapat menginspirasi, khususnya buat saya sendiri ya. Kemudian ada satu pemahaman yang agaknya kita sama-sama sepakat, bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini adalah sosok yang sangat-sangat memiliki dampak baik yang sangat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Maka tidak berlebihan jika kita haturkan terima kasih kepada beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dan terakhir, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.